Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI King City. Sebelum ibadah dimulai, kakak mau anak-anak mempersiapkan diri. Pastikan anak-anak sudah mandi, serta berpakaian bersih dan rapi. Ambil Alkitabmu, tariklah kursi, dan duduklah dengan tenang. Simpanlah semua mainan. Anak-anak boleh bermain setelah ibadah selesai. Makan dan minum tidak diperbolehkan selama ibadah, kecuali untuk adik-adik di kelas kecil. Perhatikan guru yang sedang memimpin ibadah, dan ikutilah gerakan yang dicontohkan guru. Are you ready? Let's go. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan kembali lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GBI King City. Apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak mengajak semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik bagi kami anak-anak-Mu. Di mana Tuhan, sekarang kami kembali lagi siap untuk mengikuti ibadah online GBI King City, ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah Roh Kudus pimpin setiap kami yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mengundang teman-teman bangkit berdiri. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke teman-teman, sebelum kita membaca firman, saya meminta teman-teman untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya mengerti firman-Mu Tuhan, tetapi kami boleh merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar Alkitab dari kitab Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik, apakah seorang penabur itu? Seorang penabur adalah orang yang pekerjaannya menabur benih. Benih di sini adalah bibit tanaman. Seperti halnya Pak Petani yang biasanya menabur atau menanam benih cabai atau tomat atau jagung. Nah, si penabur yang ada di dalam Alkitab ini dia pun menabur benih. Tetapi dia tidak menaburnya di satu tempat saja. Ada beberapa tempat di mana benih ini ditabur olehnya atau ditanam olehnya. Nah, adik-adik, apakah semua benih itu bertumbuh dengan baik? Mari sama-sama kita lihat pada video cerita Alkitab yang berikut ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab.
Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama melihat video cerita Alkitabnya. Adik-adik, dari video cerita Alkitab ini kita bisa melihat bahwa walaupun benihnya sama, tapi kalau ditanam di tanah yang berbeda-beda, ternyata hasilnya beda. Yang ditabur di pinggir jalan habis dimakan burung. Yang ditabur di tanah berbatu tumbuhnya sebentar. Pada saat matahari keluar, maka layu dan matilah tanaman itu. Yang ditabur di semak berduri memang tumbuh, tetapi lama-lama mati karena terhimpit oleh semak duri. Nah, adik-adik, yang tumbuh subur dan berbuah berlipat-lipat ganda adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Adik-adik, benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah melambangkan hati kita. Kalau hati kita subur, maka firman Allah bisa tumbuh di dalam kita dan kita bisa berbuah banyak, menjadi berkat buat banyak orang. Tetapi kalau tanah hati kita seperti berbatu-batu, banyak semak duri, maka firman Allah tidak bisa bertumbuh di dalam kita. Oleh karena itu, mari adik-adik, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari punya hati yang baik, hati yang siap untuk menerima firman Tuhan, telinga yang mendengar, supaya firman Allah yang kita dengarkan bukan hanya masuk ke telinga kita, tapi masuk hati kita, ada dalam pikiran kita, kita hidupi firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu berbuah banyak di dalam hidup kita, dan hidup kita jadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua sudah belajar tentang seorang penabur. Jadikan kami Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah yang baik dan subur, supaya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Beri kami Tuhan kemauan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan di dalam amplop dan dititipkan ke orang tua saat ke gereja, atau dikirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang ibadah kita akan segera selesai. Tetapi sebelumnya, kakak mengajak semuanya bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami telah usai dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI King City. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah, bahkan Tuhan kami telah mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, biarlah Tuhan Yesus mau memberkati mereka semua. Berkati kami semua yang telah mengikuti ibadah di pagi hari ini.
Berkati setiap orang yang menyayangi kami semuanya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan di jam yang sama dan di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.